Bayangkan hidup di abad ke-17. Tidak ada pabrik, tidak ada listrik, tidak ada mobil. Mayoritas manusia tinggal di desa, hidup dari bertani, beternak, atau berdagang kecil-kecilan. Pekerjaan dilakukan manual, butuh waktu berhari-hari untuk menempuh perjalanan antar kota. Hidup lambat, tapi stabil. Namun, di balik ketenangan itu, ada masalah besar. Kelaparan, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan sosial. Petani miskin, kota terlalu padat, perdagangan terganggu. Dunia butuh perubahan, dan perubahan itu datang dari tempat yang tak disangka. Inggris, sebuah ledakan ide, penemuan, dan kebutuhan ekonomi akan menyalakan api revolusi yang akan mengguncang dunia dan mengubah arah sejarah manusia selamanya. Tahun 1760-an, Inggris jadi saksi lahirnya revolusi industri pertama. Dimulai dari penemuan mesin uap oleh James Watt, segalanya berubah. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia dan hewan. Pabrik-pabrik bermunculan, terutama di sektor tekstil dan logam. Produksi yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu, kini hanya butuh hitungan jam. Kota seperti Manchester dan Birmingham tumbuh pesat sebagai pusat industri. Transportasi juga ikut berubah. Kereta uap membawa barang dan manusia lebih cepat dari sebelumnya. Jalanan makin ramai, urbanisasi tak terhindarkan. Orang-orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Namun, di balik kemajuan itu, ada sisi gelap. Eksploitasi buruh, termasuk anak-anak. Jam kerja panjang, upah rendah, kondisi kerja berbahaya, tapi dunia tidak bisa kembali. Ini baru awal dari era industri. Sekitar tahun 1810-an, dunia masuk ke revolusi industri kedua. Energi uap mulai digantikan oleh listrik dan minyak bumi. Kali ini, skala industrinya jauh lebih besar. Thomas Edison menemukan bola lampu. Dunia tak lagi gelap di malam hari. Nikola Tesla mengembangkan sistem listrik arus bolak-balik yang kita pakai hingga sekarang. Di sisi lain, pabrik baja berkembang, dan jalur rel kereta meluas ke seluruh benua. Namun, bintang dari revolusi ini adalah Henry Ford. Ia tidak menemukan mobil, tapi ia menemukan cara membuat mobil secara massal dan murah lewat sistem lini perakitan, assembly line. Akibatnya, mobil menjadi barang umum, transportasi berubah total. Produksi massal menjadi norma. Ekonomi dunia melesat, tapi seperti sebelumnya, ketimpangan tetap ada. Revolusi DOS mengajarkan manusia tentang efisiensi, tapi juga membuat kita bertanya, apakah manusia hanya bagian kecil dari mesin besar? Tahun 1970-an, dunia sekali lagi berubah. Kini bukan karena uap atau listrik, tapi karena komputer, transistor, chip silikon, dan mikroprosesor memungkinkan hadirnya komputer kecil dan murah. Otomatisasi masuk ke lini produksi. Mesin-mesin tidak hanya bergerak, tapi bisa diprogram. Robot industri menggantikan manusia di banyak sektor. Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan software untuk pengelolaan data, logistik, dan keuangan. Dunia bisnis menjadi lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, teknologi komunikasi mulai berkembang. Email dan internet menjadi jembatan baru antar negara. Namun, era ini juga memunculkan ancaman baru, pengangguran karena otomatisasi. Tapi peluang baru juga muncul. Pekerjaan di bidang teknologi, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Dunia berubah dari otot menjadi otak. Tahun 1990-an hingga awal 2000-an, internet meledak. Informasi yang dulu terbatas kini bisa diakses siapa saja. Email, website, dan e-commerce mengubah cara kita berkomunikasi dan berbisnis. Google, Amazon, eBay, dan perusahaan digital lain muncul dan mendominasi pasar global. Sistem produksi menjadi globalized, satu barang bisa didesain di AS, diproduksi di China, dan dijual di Indonesia. Globalisasi membuat dunia tampak lebih kecil. Kolaborasi lintas negara menjadi mungkin, tapi ketergantungan global juga memunculkan risiko. Krisis ekonomi menyebar lebih cepat, dan negara berkembang sering tertinggal dari segi teknologi. Internet adalah anugerah, tapi juga tantangan. Ini membuka dunia, tapi juga membuka persaingan global. Setelah komputer masuk ke industri, datanglah gelombang baru, Revolusi Industri 4.0. Ini bukan hanya soal mesin otomatis.
Ini adalah saat semua hal terhubung mesin, data, dan manusia dalam satu ekosistem cerdas. Sensor di pabrik bisa melaporkan suhu, tekanan, hingga potensi kerusakan secara real time. Data itu dikumpulkan oleh sistem bernama Internet of Things, IoT, dan dianalisis oleh Big Data. Hasilnya, perusahaan bisa memprediksi kebutuhan pasar, mengatur stok otomatis, bahkan mencegah kerusakan mesin sebelum terjadi. Kemudian datang sang game changer, Artificial Intelligence, AI. Mesin tidak hanya bekerja, tapi juga berpikir. Mereka bisa belajar dari pola, membuat keputusan sendiri, dan bahkan membuat konten seperti yang sedang kamu tonton ini. Semua sektor terpengaruh, logistik, kesehatan, pertanian, keuangan, hingga hiburan. Dunia berubah drastis dalam 1 dekade. Tapi, di balik semua keajaiban teknologi itu, muncul pertanyaan, di mana posisi manusia dalam dunia yang semakin dikuasai mesin? Pernahkah kamu sadar bahwa kini hampir semua aspek hidup kita terkoneksi? Kamu memesan makanan lewat aplikasi, GPS menentukan rute tercepat, marketplace tahu barang yang kamu inginkan bahkan sebelum kamu cari. Rumahmu bisa menyalakan lampu sendiri, AC menyesuaikan suhu, bahkan kulkas bisa pesan susu jika habis. Semua itu adalah dampak langsung dari industri 4.0. Dunia telah menjadi smart world. Kota menjadi smart city. Rumah menjadi smart home. Pabrik menjadi smart factory. Tapi kehidupan cerdas ini bukan tanpa harga. Privasi makin tipis. Data pribadi jadi komoditas. Dan banyak orang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh sistem otomatis. Namun, ini bukan cerita tentang ancaman, melainkan adaptasi. Dunia kini milik mereka yang belajar cepat, yang fleksibel, dan mau berinovasi. Dunia tidak menunggu mereka yang ketinggalan. Ketika mesin sudah bisa menulis, berbicara, bahkan membuat keputusan, muncul kekhawatiran. Apakah manusia masih dibutuhkan? Dulu, saat petani digantikan traktor, mereka khawatir. Tapi muncullah pekerjaan baru. Operator, teknisi, analis data. Sama seperti saat ini. Meski beberapa pekerjaan hilang, pekerjaan baru pun muncul yang bahkan belum pernah kita dengar 10 tahun lalu. Tapi ada satu hal yang tak tergantikan, emosi, empati, dan imajinasi manusia. Mesin bisa meniru, tapi tak bisa merasakan. Mereka bisa menganalisis, tapi tidak bisa bermimpi. Kita tidak sedang berperang dengan mesin. Kita sedang memasuki era baru, kolaborasi manusia dan teknologi. Dan kuncinya adalah pendidikan, pelatihan, dan kemauan untuk terus belajar. Setelah dunia menjadi canggih dan otomatis, muncul kesadaran baru. Teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk mendukung manusia. Inilah filosofi dari revolusi industri 5.0, berbeda dengan 4.0 yang fokus pada efisiensi dan kecerdasan buatan. Revolusi 5.0 lebih manusiawi. Tujuannya bukan sekadar menciptakan robot cerdas, tapi membuat teknologi yang memberdayakan manusia. Bukan sekadar efisien, tapi juga bermakna. Contohnya, dokter dibantu AI untuk diagnosa lebih cepat, tapi keputusan akhir tetap pada empati manusia. Guru dibantu sistem pembelajaran cerdas, tapi yang menyentuh hati murid adalah gurunya. Di bidang seni, AI bisa melukis, tapi jiwa dalam karya tetap milik manusia. Inilah masa depan. Teknologi bukan menggantikan manusia, tapi memperkuatnya. Dunia yang lebih inklusif, lebih etis, dan lebih peduli. Revolusi 5.0 bukan teori. Ini sudah terjadi. Di Jepang, robot bukan lagi hanya mesin tapi menjadi teman bagi lansia, membantu mereka merasa tidak kesepian. Di Indonesia, startup menggunakan AI dan sensor untuk membantu petani kecil meningkatkan hasil panen. Di rumah sakit, robot bedah digunakan oleh dokter untuk melakukan operasi rumit dengan akurasi super tinggi. Di dunia pendidikan,
Platform cerdas membantu anak-anak belajar sesuai gaya mereka. Di bidang disabilitas, teknologi membaca gerakan otak untuk membantu mereka yang tidak bisa bicara. Itulah wajah revolusi 5.0. Teknologi yang mendengar manusia, membantu manusia, dan menjunjung nilai kemanusiaan, dan kamu bisa menjadi bagian dari itu. Entah sebagai inovator, pengguna, atau penyebar semangat baru, bahwa teknologi dan hati manusia harus berjalan bersama. Ketika mesin sudah bisa mengetik, menganalisis, bahkan berbicara seperti manusia, apa yang tersisa untuk kita? Banyak orang bertanya, apakah pekerjaan saya akan hilang? Faktanya, ya, banyak pekerjaan rutin dan teknis akan hilang. Tapi bukan berarti semuanya musnah. Justru yang terjadi adalah transformasi besar-besaran. Pekerjaan masa depan akan menuntut kemampuan berpikir kritis, kreativitas, empati, dan kolaborasi. Kita butuh desainer yang mengerti manusia, bukan hanya software. Kita butuh guru yang menginspirasi, bukan hanya memberi tugas. Kita butuh pemimpin yang punya visi, bukan sekadar algoritma. Dunia kerja berubah dari sekadar kerja keras menjadi kerja cerdas. Skill yang dibutuhkan juga berubah cepat. Hari ini, data analis dan AI engineer sedang naik daun. Besok, mungkin pekerjaan yang belum ada sekarang. Kuncinya, terus belajar, fleksibel, adaptif. Jadikan diri kita manusia yang tak tergantikan, bukan karena kita paling kuat, tapi karena kita paling bisa berempati dan berinovasi. Di tengah semua kemajuan teknologi, ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Bumi kita. Selama ratusan tahun, industri mendorong pertumbuhan, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi udara, limbah industri, perubahan iklim. Kemajuan tidak selalu berarti keberlanjutan. Revolusi 5.0 membuka jalan baru. Teknologi ramah lingkungan. Kita mulai menciptakan energi terbarukan, kendaraan listrik, bangunan pintar, dan sistem produksi nol limbah. AI membantu memantau kualitas udara. Drone digunakan untuk menanam pohon di area gundul. Petani kini bisa memanfaatkan teknologi irigasi otomatis untuk menghemat air. Bahkan, perusahaan besar mulai menerapkan carbon footprint monitoring untuk bertanggung jawab atas setiap jejak produksinya. Masa depan bukan hanya soal efisiensi, tapi soal kelestarian. Kita sedang belajar bahwa kemajuan sejati adalah saat teknologi berpihak pada bumi. Karena tak ada artinya robot canggih jika tidak ada bumi yang bisa kita tinggali. Revolusi industri bukan hanya soal teknologi. Ia mengubah wajah dunia. Negara yang dulu tertinggal, kini bisa bangkit lewat teknologi. Anak muda dari pelosok bisa membuat startup global hanya dengan laptop dan koneksi internet. Namun di sisi lain, kesenjangan digital juga nyata. Di satu sisi dunia, orang belajar AI. Di sisi lain, masih ada yang belum punya listrik. Teknologi membuka peluang, tapi juga menciptakan jurang baru. Jurang antara yang bisa beradaptasi dan yang tertinggal. Antara mereka yang belajar dan mereka yang tak punya akses. Inilah tantangan baru revolusi industri. Kesetaraan. Teknologi harus inklusif. Peluang harus dirasakan semua kalangan. Pendidikan harus dirancang agar semua orang bisa ikut dalam perubahan ini, bukan jadi korban. Karena revolusi ini bukan milik segelintir orang, ini milik dunia. Dan dunia hanya akan maju jika semua ikut serta. Kita menyebutnya revolusi. Tapi sejatinya, ini adalah proses yang belum selesai. Dunia terus bergerak. Setiap kemajuan membawa tantangan baru. Kita belum benar-benar menghapus kemiskinan. Kita belum sepenuhnya adil dalam membagi hasil teknologi. Kita masih bergelut dengan isu etika, data pribadi, dan disrupsi kerja. Tapi di tengah semua itu, selalu ada harapan. Harapan dari anak desa yang belajar coding. Harapan dari ibu rumah tangga yang buka bisnis online. Harapan dari pemuda yang menciptakan solusi energi bersih. Harapan dari kamu yang sekarang sedang menyimak kisah ini. Revolusi industri bukan cerita masa lalu. Ini adalah kisah kita hari ini dan esok. Dunia yang lebih adil, cerdas, dan manusiawi bukanlah mimpi,
Ia bisa jadi kenyataan jika kita semua ikut membentuknya. Sekarang, mari kita jujur. Revolusi ini tidak terjadi begitu saja. Ia lahir karena manusia biasa yang berpikir luar biasa. James Watt bukan konglomerat. Edison pernah gagal ratusan kali. Henry Ford cuma montir. Mereka semua memulai dari nol, tapi mereka berani berpikir beda. Dan mereka tak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Hari ini, kamu punya peluang yang sama. Dunia tidak menunggu siapa paling pintar. Dunia butuh orang yang mau belajar, berani mencoba, dan tak takut gagal. Tak peduli dari mana kamu berasal, tak peduli seberapa jauh kamu ketinggalan. Di era ini, satu ide, satu konten, satu inovasi bisa mengguncang dunia. Mungkin kamu bukan ahli teknologi, tapi kamu bisa jadi pemimpin, penggerak, pendidik, pencipta. Dunia butuh lebih banyak manusia, bukan sekadar mesin. Jadilah bagian dari revolusi ini. Bangun mimpimu, ciptakan solusi. Ubah dunia mulai dari tempatmu berdiri. Jika kamu merasa video ini menginspirasi dan membuka wawasanmu, jangan lupa like agar lebih banyak orang bisa melihat cerita ini. Subscribe untuk video inspiratif lainnya. Share ke temanmu, karena revolusi ini butuh lebih banyak jiwa yang terbangun. Ingat, revolusi tidak datang dari langit. Ia dimulai dari kamu. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.